Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, baik yang bersifat penyakit jasmania berupa penyakit-penyakit yang dapat diikhtiarkan disembuhkan dengan solusi pendekatan medis di kedokteran ataupun di rumah sakit dan di balai pengobatan. Mudah-mudahan diberikan solusi terbaik sehingga diberikan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan efek penyakit berikutnya. Untuk yang berpenyakit hati, berpenyakit kolbu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mendapatkan kesempatan untuk segera bertakarrub, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya mereka akan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta la syafi'a illa syifauka syifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, adil, makmur, gemah limpah loh jinawi, tata tentrem kertara harja, dihuni oleh penghuni-penghuninya yang cinta damai, masyarakat yang guyup gotong royong, senantiasa berkolaborasi untuk membangun negerinya dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan potensi dan kompetensi serta memanfaatkan kesempatan berinteraksi secara lebih baik di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Mudah-mudahan juga para pemimpinnya, pemimpin negeri ini jadikan pemimpin yang adil dan amanah sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk para pemimpin yang tidak adil, yang tidak amanah, yang korup, yang kolusi, yang nepotisme, yang selalu mementingkan keluarganya, dinastinya, partainya dan golongannya sendiri, mudah-mudahan Allah segera ganti dengan yang lebih baik, dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik, dan diberikan balasan yang setimpal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah untuk segera berbuat yang terbaik untuk kebaikan negerinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah negeri kami, jadikan negeri kami negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, negeri yang menjadi unggulan bagi keharjaan, bagi kesejahteraan, dan bagi kemakmuran rakyatnya. Allahumma ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita khususkan untuk mendoakan diri kita masing-masing dengan dibacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang kita bacakan untuk diri, kita berharap dijadikan orang yang memiliki kemampuan untuk senantiasa mampu menghambakan diri hanya kepada Allah, membersihkan kalbu kita, hanya Allah yang ada dalam hati kita, ma fi qalbi ghairullah, dan menjadikan diri kita menyiapkan diri untuk senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan senantiasa menjadikan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk kita menjadi abdinya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang diseru oleh Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi manusia yang mutmainnah, yang hidupnya tenang tentram, selalu bersyukur terhadap apa yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensegerakan diri bertobat ketika berbuat salah dan dosa, dan tentu saja kita juga berharap dijadikan Allah orang yang senantiasa menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan memanfaatkan potensi dan kompetensi diri serta peluang yang tersedia, sehingga pada saatnya dari silaturahim kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dijadikan Allah beramal soleh dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wan ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina. Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari menunjukkan bacaan surat kita, hembuskan dengan nafas bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari ucapkan ke seluruh tubuh kita dari rambut sampai tingkat. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih hidup di hari ke berapa Bu? 23 ya dari bulan Sya'ban. Jadi tinggal hitung hari akan sampai bulan Ramadan. Insya Allah dipanjangkan umur
dan diberikan keberkahan dari jatah atau sisa umur kita. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Karena kita tahu dan kita dapat informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa siapa-siapa orang yang bergembira hatinya akan memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan api neraka jilat dirinya. Kemudian kita juga tahu bahwa siapa yang nanti di bulan Ramadan itu saum dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, penuh perhitungan, penuh dengan berbagai pertimbangan syarat rukun, sunnah dan sebagainya kita lakukan dengan baik, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang merindukan untuk diampuni dosa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang senantiasa rindu untuk mendapat ampunan Allah dan senantiasa berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tandanya ada 5 orang yang ingin dan orang yang mendapat rahmat Allah. Ingin mendapat dan mendapat rahmat dari kehadiran bulan Ramadan, dari keinginan untuk mendapatkan ampunan, dari keinginan untuk dimasukkan ke dalam surganya. Yaitu yang pertama, dia berinfak dalam keadaan kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat. Jangan nunggu terhadap sesuatu, berinfaklah segera. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mengendalikan emosi, mengendalikan emosinya, tidak gampang tersulut, tidak gampang terprovokasi, tidak sumbu pendek, ya. Tapi benar-benar tabayun ketika mendapatkan sesuatu, kalau perlu sesegera mungkin untuk melaksanakan islah, berklarifikasi dengan orang lain terhadap sesuatu yang menjadikan diri kita terpancing emosi, melakukan konfirmasi sehingga pada saatnya kita akan mengambil tindakan yang tepat dan benar. Meskipun sekarang lagi banyak orang yang mancing-mancing emosi dengan berbagai cara, baik di level bawah ataupun level pimpinan. Ya, lagi banyak yang senang mancing-mancing emosi karena mancing ikan laut lagi geus melaknya. Jadi banyak yang mancing emosi. Wal kadiminal ghaid, kita diupayakan untuk mampu mengendalikan emosi kita, tidak gampang marah. Terus berikutnya adalah yang menjadi ciri ketiga dari orang yang merindu terhadap ampunan Allah dan surga adalah orang yang senantiasa memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah dan keliru atau dosa. Sesegera mungkin memaafkan. Kalau perlu nggak usah orang lain minta maaf, kita sudah maafkan. Jangan sampai diancam begini, awas kalau nggak minta maaf saya laporkan. Nah, kan lagi sekarang lagi musim yang begitu Bu ya, yang merasa jago, yang merasa hebat, kalau berbuat salah begitu dikoreksi, maka dia emosi dan tidak mau minta maaf, malah kalau sudah emosi dia cenderung ingin memperkarakan, mengkriminalisasi. Itu kecenderungan saat ini. Karena apa? Rasa emosinya tak terkendali, kemudian memaafkan itu adalah sesuatu barang yang mahal. Berikutnya, kalau kita berbuat dosa terhadap diri sendiri, maka kita sesegera mungkin untuk beristighfar. Barang siapa yang melaksanakan fahisah atau dolim, fahisatan atau dolamu, kemudian dia fastaghfaru lidunubihim. Kemudian dia ingat Allah, segera bertobat kepada Allah. Cara mengingat Allah kita sudah paham dengan menyebut namanya, kemudian bertakarrub kepadanya, kemudian kita bersedekah kepada sesama. Itu cara yang terbaik mengingat Allah. Ciri cinta orang ingat Allah itu dia selalu ingat, kemudian dia selalu menjadikan dirinya ingin berdekat-dekat dengan Allah, membaca surat cintanya, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia bersujud, ruku,
kemudian dia bersolawat, berzikir, dan kemudian berbuat yang terbaik dengan cara bersedekah kepada sesama. Sedikit mungkin kita mengurangi beban diri kita dari membebani orang lain. Berikutnya yang harus kita paham bahwa dengan cara itu maka kita diharapkan akan mendapatkan ampunan Allah dan mendapat surga di akhirat. Di akhirat dapat surga, wangi surganya akan sampai ke dunia. Orang yang mendapat wangi surga, orang yang mendapat kenikmatan surgawi, ada 5 cirinya tadi. Yang pertama, tangannya mudah memberi, berehan, sharing kepada sesama, berbagi. Nah, bukan karena mau pemilu, nah, sampai bagi-bagi sembako di depan istana. Ya, itu mah bukan berbagi, itu mah ada maunya. Ya, ada maunya. Sorry ya, bukan yang model begitu. Ya, bukan yang belusukan karena mau ada pemilihan. Ya, bukan karena itu. Tapi karena memang benar-benar dia melaksanakan yang terbaik. Sekarang lagi barang langka Bu yang berbagi setelahnya 14 Februari itu ya, langka yang berbagi. Mudah-mudahan nanti ada 14 Februari berikutnya. Kalau bisa sesegera mungkin pemilu supaya lo nggak bagi dari angpau, padu nggak bagi dari sembako. Mun perlu pemilu tanggal bulan supaya nggak bagi beginilah bagi loba. Tapi nugarelo ini beginilah bagi loba punya bisa bukti kapilih jadi gelo. Dina milu gelon teh. Ya, alhamdulillah. Katanya Bapak Ibu kalau kepada yang baru datang itu harus segera disapa supaya merasa di lu keslina mah teu naon bu da geus diheula ibunya. Baik. Jadi 5 karakter ini harus kita miliki menjelang bulan Ramadan. Kita siapkan latih yang 5. Karena apa? Nanti di bulan Ramadan harus benar-benar dibuktikan yang 5 untuk menambah kualitas ibadah puasa kita. Ya, jadi yang 5 ini dilatih di bulan Syaban. Nanti di bulan Ramadan akan menambah kualitas ibadah puasa. Jelas-jelas kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah, sahur, kemudian nanti melaksanakan duha, tadarus, kemudian malamnya tarawih, kemudian nanti ada yang juga melaksanakan ibadah-ibadah iktikaf dan ibadah lain, maka yang 5 harus dilatih dari sekarang. Bersedekah, berderma, kemudian yang kedua menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi. Yang ketiga, segera memaafkan. Yang keempat, membaca ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah. Dan yang kelima, beristighfar. 5 hal ini kalau sudah dilatih dari sekarang, memasuki bulan Ramadan tinggal dipraktekkan, maka ibadah puasanya bakal munel, bakal menjadi puasa yang puasa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menjadikan dirinya itu jadi mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah latihan sebelumnya memasuki puasa minimal akan ngagibeng heula di awalnya, akan merasa lapar, akan terpancing emosi, akan susah memaafkan, akan susah berbagi, ya. Berbagi yang paling baik di bulan puasa apa, Bu? Berbagi yang terbaik di bulan puasa apa? Memberi makan kepada orang yang berbuka atau memberikan tajil, memberikan bukaan. Ya. Tapi memberikan bukaan terus ulah cari-cing di tengah jalan terus nggak bagi-bagi, ulah eta menghina kalimatnya, ulah kumaha bawa ke masjid, ajak cager, ya. Ajak berjamaah. Jadi di masjid itu lain buka bersama anak wungkul, tapi berjamaahnya jadinya penting mah eta buka bersama geus buka burusut kosong deui masjid teh punya asli atau di dia Bu dibagi lagi gitu Bu ya. Pas buka teh memeh loba ngagarimbung ini aki Bu duit bawa jeung harap lagenya loba aya pas buka begitu adzan pas qomat ngacir deui abur antak talubar ya kita naon sakit oge daek ka masjid ya daripada henteu kan make ilmunya dari ada sok sanajan kitu padedenya daek-daek ka masjid ya sok sanajan ka masjid teh ngan saukur mudag-mudag haji ya gitu ya.
Ini kan loban Jumahan, mudah-mudahan Jumat barokah, beja-beja tuh di masjid itu mah kemarin mah nasi goreng tuh di masjid itu mah ngan bihun saeutik kan gitu. Tungtungna di masjid itu kosong tidak ke masjid iya ya. Masya Allah. Itu bagus ya, tapi lebih bagus lagi kalau tidak begitu ya. Baik, berikutnya adalah kita hari ini di hari Senin dan insya Allah saum kita akan mulai hari Senin. Perkara mau diundur atau mau dimajukan itu terserah yang ngatur. Tapi kita yakini Senin depan kita sudah masuk Ramadan. Niatkan kita untuk berbagi dengan cara menyiapkan dari sekarang. Kurangi makan jatah kita ya. Kemudian nanti belikan untuk tajil. Dari sekarang kalau ibu disiapkan untuk tajil. Wah kan bukanya nanti. Ya siapkan dulu sekarang beli 1 kuintal korma. Tinggal disimpan di imah. Gak bakal basi bu. Ya. Nah, simpen sakintal. Sakwai hiji ke masjid. Ya. Jadi 30 teh ngan 30 siki. Maksudnya hiji lain sasiki bu, hiji kantong. Jadi sakintal teh ngeureunnan 100 kilo ya. Lamun puasana 30 poe berarti sapoe 3 kilo ka masjid. Kira-kira pinuh masjid moal bu. Niat dan minimal niat berarti ayeuna bu abdi merek meuli kurma sak kintal keur di masjid. Gitu ya. Aya nu niat gitu bu. Niat ge henteu tong borong ngalaksanakeun bu ya. Minimal atuh niat-niat dapat teguhnya. Daku niat oge geus dicatat sebagai Teh Rina bade naon selama sebulan kemere tajir. Cenah abdi mah hirup oge can tubuhnya atuh ka kumadinya lah. Kudu optimis bakal hirup ya nanti itu. Kemudian setelahnya optimis hidup harus optimis bisa berbuat untuk beramal so dengan penuh keimanan gitu ya. Karena apa? Ramadan adalah al-mubarak, bulan suci, bulan penuh dengan kenikmatan, penuh keberkahan. Jadi yuk kita tambahkan nikmat dan berkah ini untuk menjadikan diri kita mendapatkan nikmat dan berkah lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum lin. Jadikan di bulan Ramadan kita lebih banyak manfaat. Kalau perlu masjid ini penuh bu dari subuh sampai dengan nanti subuh lagi penuh. Kalau perlu nanti sahur berjamaah di dia. Ya. Jadi bukan hanya buka bersama aja teh Rina bisi teka bagian kayak sahur. Nah, sahur bersama. Boleh nggak bu sahur bersama? Yakin pahalanya lebih banyak. Apalagi kalau